Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling PAI bersama saya Lahana Harahap. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah teknik dasar pemahaman individu. Kita akan menjelaskan mengenai urgensi pemahaman individu, aspek-aspek pemahaman individu, serta jenis-jenis teknik pemahaman individu. Silakan dulu ya dukung channel ini dengan menekan subscribe di bawah. Urgensi pemahaman individu. Salah satu hal yang penting dalam memberikan bimbingan ialah memahami murid secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya maupun latar belakangnya. Pemahaman murid ini merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan oleh pembimbing untuk dapat memahami murid dengan sebaik-baiknya. Maka pembimbing perlu sekali mengumpulkan berbagai keterangan atau data tentang murid. Data yang terkumpul akan menentukan tingkat pemahaman dan jenis bantuan yang akan diberikan kepada murid. Oleh karena itu, dalam rangka pelayanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah, pengumpulan data tentang murid merupakan salah satu program dan pelayanan bimbingan. Para pembimbing harus melaksanakan pelayanan ini sebelum pelayanan yang lain dilaksanakan. Kegiatan bimbingan dan konseling tidak serta-merta berjalan tanpa arah dan tujuan. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, ada cara dan teknik dalam memahami individu yang akan melakukan bimbingan dan konseling agar mengetahui arah dan tujuan dilaksanakannya bimbingan dan konseling. Setiap individu yang melakukan bimbingan dan konseling memiliki masalah yang berbeda. Maka konselor harus bisa memahami setiap individu dengan berbagai teknik yang ada. Konselor harus memahami dan memperhatikan setiap individu dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang meliputi keseluruhan kepribadian siswa beserta latar belakang yang berkaitan dapat diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut. Ada beberapa aspek yang harus dipahami oleh seorang konselor terhadap individu atau kliennya. Yang pertama, identitas diri. Terkait dengan berbagai aspek yang secara langsung menjadi ciri umum atau yang utama. Keunikan pribadi, misalnya nama, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, konselor juga harus memahami kondisi kesehatan fisik siswa. Kemudian konselor harus memahami kapasitas dan kecakapan berkaitan dengan kemampuan yang bersifat potensial, yang terkandung, dan bersifat umum atau yang sering disebut dengan intelijensi atau kecerdasan dasar. Berikutnya yang keempat yang harus dipahami oleh seorang konselor adalah sikap dan minat. Sikap merupakan kecenderungan untuk merespon atau bertindak terhadap seseorang ataupun situasi tertentu. Dan minat merupakan kekuatan motivasi yang menyebabkan seseorang memusatkan perhatian terhadap sesuatu. Dan berikutnya yang kelima, watak dan temperamen merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam kepribadian seseorang, sama dengan unsur-unsur kepribadian lainnya. Berikut yang keenam, aspirasi sekolah atau pekerjaan alias karir. Ini merupakan jangkauan harapan dan kemauan untuk mencapai suatu hal atau tujuan dalam sekolah
maupun pekerjaan yang berkaitan langsung dengan berbagai aspek seperti aspek pola asuh orang tua, kondisi sosial ekonomi, peran. Aspek berikutnya yang perlu diperhatikan yaitu aktivitas sosial. Yang dimaksud dengan aktivitas sosial seorang individu adalah potensi dalam bersosialisasi seperti aktivitas keorganisasian. Aspek berikutnya yang ke-8 yang perlu diperhatikan adalah hobi dan pengisian waktu luang, waktu senggang. Lebih menunjukkan aktivitas untuk kepentingan pribadi, baik hobi maupun aktivitas sosial. Aspek ini memiliki peran yang sama karena dapat sebagai alat pengembangan dan penyaluran minat dan bakat siswa. Aspek berikutnya yang ke-9 adalah keluarbiasaan dan kelainan-kelainan yang dimiliki siswa. Keluarbiasaan biasanya dapat dilihat dari kemampuan dan prestasi-prestasi yang menonjol dari siswa. Kelainan-kelainan yang dimaksud adalah berupa kelainan fisik, sosio-psikologis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-10, aspek yang perlu diperhatikan adalah latar belakang keluarga siswa. Latar belakang keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa dapat berupa keadaan sosial ekonomi keluarga, latar belakang pendidikan keluarga, dan lingkungan tempat siswa tinggal. Nah, berikutnya kita bahas yang ketiga yaitu jenis-jenis teknik pemahaman individu. Ada beberapa jenis teknik pemahaman individu. Yang pertama adalah teknik tes. Teknik tes merupakan usaha pemahaman individu dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur. Maka hasil dari pemahaman tersebut berupa hasil-hasil angka atau hasil ukur. Jenis teknik berikutnya adalah teknik non-tes. Teknik-teknik non-tes merupakan usaha pemahaman individu tanpa menggunakan alat-alat yang bersifat menghimpun atau mengumpulkan data saja. Adapun jenis instrumen non-tes adalah sebagai berikut. Teknik non-tes yang pertama adalah observasi. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang bersifat kuantitatif dan direncanakan secara sistematis dan dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Jenis yang kedua adalah wawancara. Teknik wawancara untuk memahami individu secara lisan dengan mengadakan kontak langsung atau face to face pada klien atau siswa. Ada 3 macam wawancara ya, dilihat dari 3 segi ya, yaitu A. Wawancara menurut tujuannya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, de-employment interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang sifat-sifat yang dimiliki seseorang terhadap kriteria yang dibutuhkan. Yang kedua, informational interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, administrasi interview, wawancara yang dijalankan untuk keperluan administrasi guna untuk mendapatkan perubahan-perubahan dalam tingkah lakunya. Dan yang keempat, counseling interview, yaitu wawancara yang bertujuan untuk keperluan konseling yang khusus dijalankan dalam proses konseling. Kemudian wawancara menurut jumlah yang diwawancarai dapat dibedakan menjadi 1. Wawancara perseorangan atau individual interview. Yang kedua, wawancara kelompok atau golongan, yaitu group interview.
Kemudian wawancara menurut peranan yang dimainkan dibedakan menjadi 1. The non-directed, wawancara yang kurang terpimpin dan kurang mendasar atas pedoman-pedoman tertentu. Yang kedua, the focused interview, wawancara yang ditujukan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan dengan objek-objek yang diselidiki. Yang ketiga, the repeated interview, yaitu wawancara yang berulang, yang biasanya digunakan untuk mengikuti perkembangan tertentu, terutama dalam proses sosial. Kemudian jenis teknik non-tes berikutnya, yang ketiga adalah catatan anekdot, yaitu satu catatan tentang kejadian kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian pengamatan, terutama tentang catatan tingkah laku individu. Jenis non-tes berikutnya adalah daftar cek. Daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin padat tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati. Daftar ini bisa digunakan dalam kegiatan observasi individu ataupun kelompok. Jenis non-tes berikutnya adalah yang kelima, alat-alat mekanis. Alat yang dipergunakan sebagai pembantu dalam proses wawancara, yaitu suatu percakapan yang diarahkan kepada tujuan tertentu. Saling memberikan keterangan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dan jenis non-tes berikutnya adalah angket, yaitu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban. Perlu dipahami bahwa teknik non-tes angket sama dengan kuesioner, ya, di mana jika dilihat dari bentuk kuesioner ada 3 macam bentuk, yaitu yang pertama closed questionnaire, yaitu pertanyaan tertutup. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya telah disediakan, sehingga orang yang menjadi sasaran hanya perlu memilih jawaban. Jadi sifatnya terikat, dalam artian tidak dapat dijawab secara bebas. Nah, jenis angket berikutnya adalah open-ended questionnaire, yaitu pertanyaan terbuka, yaitu dalam bentuk seseorang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan itu. Dan berikutnya adalah open-ended and closed questionnaire, yaitu campuran dari bentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Nah, selanjutnya jenis non-tes, ya. Yang ketujuh adalah biografi dan autobiografi. Biografi dapat membantu untuk mengetahui perkembangan hidup secara menyeluruh dan garis besarnya. Autobiografi untuk mengetahui perkembangan. Bentuk non-tes yang ke-8 yaitu studi dokumentasi, yaitu studi yang mempelajari data-data yang sudah didokumentasikan. Dan jenis teknik non-tes yang terakhir adalah studi kasus, yaitu suatu metode penyelidikan untuk mempelajari kejadian mengenai perseorangan. Dengan kata lain, suatu metode untuk menyelidiki riwayat hidup seseorang. Penerapan metode ini tidak membutuhkan banyak informasi, tetapi kita hanya memerlukan tinjauan yang lebih. Studi kasus sebagai suatu metode untuk mengadakan persiapan konseling terdiri atas A. Data identifikasi atau data pengenal. B. Tanda-tanda atau gejala-gejala yang nampak. B. Interpretasi dari data.
Kemudian yang terakhir, langkah-langkah yang akan diambil dalam memberikan konseling. Nah, sekian dulu ya pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.